Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kisah hikmah bagian yang ke-6. Kesabaran menerima celaan atau hinaan adalah lambang kerendah hatian, yakni tawadu. Dalam sebuah riwayat yang sangat terkenal diceritakan mengenai Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu, bahwa sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar pergi ke Mekah dan berkata dalam khutbahnya, "Wahai orang-orang Najd, adakah di antara kalian yang berasal dari kota Qoron?" Mereka menjawab, "Ada." Lalu Umar mendapati mereka dan bertanya mengenai Uwais. Mereka menjawab, "Dia adalah orang gila yang tinggal seorang diri tanpa kawan seorang pun. Dia tidak makan apa-apa yang kita makan dan tidak merasakan senang atau susah. Ketika orang tersenyum, dia menangis. Dan ketika orang-orang menangis, dia tersenyum." Umar berkata, "Aku ingin menemuinya." Mereka menjawab, "Dia tinggal di sebuah gurun pasir, jauh dari unta-unta kami." Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali lalu pergi mencarinya. Keduanya mendapatinya saat dia sedang sholat dan mereka menunggunya sampai selesai. Dia menyalami Umar dan Ali dan menunjukkan kepada mereka tanda-tanda pada bagian badan dan telapak tangannya sesuai yang Rasulullah ceritakan. Mereka berdua minta berkahnya dan menyampaikan kepadanya salam dari Rasul, serta memohon agar dia memanjatkan doa bagi kaum muslimin. Tidak lama kemudian, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali pun berpamitan. Ketika orang-orang Qoron yang telah mengetahui masalah ini pulang, mereka menyatakan penyesalannya dan rasa hormat yang besar kepada Uwais. Masya Allah. Dalam sebuah riwayat terkenal yang lain dikisahkan bahwa pada waktu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah duduk di depan pintu rumahnya di Kufah, datanglah seorang Arab Badui yang secara tiba-tiba dan membabi buta menghinanya sebagai khalifah, menghina ayahnya Ali bin Abi Thalib, dan menghina ibunya Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Hasan bangkit sambil berkata dengan lembut, "Wahai Badui, mungkin engkau lapar atau haus? Atau apakah engkau sakit?" Badui itu tidak menjawabnya, tetapi terus menghinanya. Hasan menyuruh seorang pembantunya untuk membawakan sebuah kotak perak dan memberikannya kepada orang itu sambil berkata, "Wahai Badui, mohon maaf, karena tidak ada lagi barang di rumah ini, tidak ada sama sekali, maka aku tidak segan-segan memberikannya kepadamu." Karena mendengar hal ini, orang Badui itu berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah cucu Rasulullah. Aku datang ke sini hanya untuk menguji kesabaran dan kebaikan hatimu." Masya Allah. Ada juga sebuah kisah bahwa ketika Syekh atau Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah memasuki sebuah kota bersama seorang muridnya dalam perjalanan yang jauh, masyarakat di kota itu berbondong-bondong menyambutnya demi menunjukkan rasa hormat kepadanya sambil terus membuntutinya. Perhatian mereka yang demikian besar itu justru telah mengacaukan hatinya dan telah memalingkan pikiran-pikirannya dari berpikir tentang Allah, yakni musyahadah. Maka demi menghilangkan rasa itu semua, ketika dia sampai di pasar, dia mengeluarkan sepotong roti dari lengan bajunya, lalu mulai memakannya. Melihat hal ini,
Orang-orang tadi semuanya pada pergi sambil menggerutu seraya memakinya. Karena saat itu adalah bulan Ramadan. Sambil tersenyum, dia lalu berkata kepada muridnya, "Nah, engkau mengerti sekarang. Begitu aku melaksanakan satu syariat saja, mereka semua menolakku." Maksudnya adalah Syekh Abu Yazid saat berada dalam perjalanan, secara syariat tidak diwajibkan berpuasa dan bisa menggantinya pada bulan yang lain. Subhanallah. Dalam riwayat yang lain dikisahkan bahwa Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah dengan memakai jubah bertambal pernah mengunjungi Imam Abu Hanifah rahimahullah. Murid-murid Abu Hanifah melihat beliau dengan pandangan yang menghina. Lalu Abu Hanifah berkata, "Tuan kita Ibrahim bin Adham telah datang." Murid-muridnya berkata, "Guru kita tidak berkelakar sama sekali. Bagaimana mungkin dia," yakni Ibrahim bin Adham, "mendapatkan sebutan tuan seperti ini?" Abu Hanifah menjawab, "Dengan ibadah terus-menerus, dia senantiasa beribadah kepada Allah, sementara kita masih disibukkan dengan pemanjaan badan-badan kita sendiri. Karenanya dia telah menjadi Tuhan kita." Masya Allah. Inilah kisah makom para wali-wali Allah terkait dengan pencelaan atau hinaan, yakni malamat. Mereka menikmatinya sebagaimana kita menikmati kemasyhuran. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.